Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanefa Putri Kaira, NIM 2233338 dari Prodi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil resume yang telah saya buat, yaitu tentang keterampilan komunikasi perpajakan di era 4.0. Mari kita bahas satu-satu resume telah saya buat. Yang pertama yaitu adalah pengertian keterampilan komunikasi, yaitu adalah keahlian dalam melakukan komunikasi secara efektif, menyenangkan, dan menarik. Jenis-jenis keterampilan komunikasi. Yang pertama yaitu adalah komunikasi lisan atau oral communication, yaitu kemampuan yang menjelaskan dan mempresentasi ide kepada lisan dalam bahasa yang mudah dimengerti kepada khalayak yang beragam. Yang kedua, komunikasi tulisan atau written communication, yaitu kemampuan menulis secara efektif dalam berbagai konteks dan untuk berbagai khalayak dan tujuan yang berbeda. Yang ketiga, komunikasi nonverbal, yaitu kemampuan untuk mengekspresikan ide dalam konsep melalui bahasa isyarat, penggunaan bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan sebagainya. Keterampilan komunikasi yang perlu dikuasai. Yang pertama, kemampuan berbicara, yaitu kemampuan dasar dalam komunikasi adalah kemampuan komunikasi secara lisan atau verbal atau kemampuan untuk berbicara. Yang kedua, kemampuan berbahasa tubuh. Kemampuan ini sama dengan komunikasi nonverbal. Yang ketiga, kemampuan menulis, yaitu kemampuan menulis dalam ilmu komunikasi lebih kompleks, berkembang platform elektronik, maka keterampilan komunikasi tulisan semakin banyak dibutuhkan. Yang keempat, kemampuan untuk mendengarkan, yaitu mendengarkan para proses komunikasi bisa disebut sebagai etika kesopanan. Jika kita bisa mendengar komunikasi itu dengan baik, maka kita akan mendapatkan informasi yang disampaikan oleh komunikator dan mudah dipahaminya. Yang kelima, yaitu kemampuan melakukan presentasi, yaitu keterampilan dalam presentasi meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu kemampuan berbicara, berbahasa tubuh, membaca audiens, mempengaruhi audiens, dan mendengarkan dan mendesain tampilan slide presentasi. Yang keenam, yaitu kemampuan membangun networking, yaitu adalah networking sangat penting untuk kesuksesan dalam berbagai hal. Yang ketujuh, yaitu kemampuan bernegosiasi. Bernegosiasi ini sangat penting bagi kita, apalagi dalam perusahaan. Tujuan dari negosiasi adalah untuk mendapatkan kesempatan yang menguntungkan. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yaitu adalah untuk menciptakan kesepakatan antara dua belah pihak. Yang pertama, mendapatkan informasi lebih mudah, memahaminya sesama individu. Yang tiga, pesan mudah diterima dan penggerakan orang lain. Yang terakhir, materi yang kita bahas yaitu adalah tentang beberapa pentingnya komunikasi di dalam dunia kerja. Yang pertama, sebagai tim menjadi solid. Yang kedua, konflik di lingkungan kerja bisa diatasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan tepat. 4. Bisa menjalin hubungan dengan klien. Yang kelima, mampu membangun network dan dengan baik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.